Assalamualaikum Matkim Lovers. Kembali lagi kita belajar bersama Matkim Privat. Kali ini kita akan membahas UTBK tahun 2021 dengan mata pelajaran kimia ya. Kalian bisa belajar dari sini. Kita akan belajar pertama yaitu tentang stoikiometri mencari MR isotop. Nah ya, kita udah hari keempat ya nih UTBK-nya ya. Oke, silakan kalian simak. Nomor 1, suatu atom X mempunyai dua isotop yaitu X35 sebanyak 75% dan X37 sebanyak 25%. Massa atom relatif dari atom X tersebut adalah. Oke guys, saya buat seperti ini. Mencari MR jika diketahui dua isotop atau lebih, maka artinya nomor massa yang ke-1 dikalikan persentasenya ditambah nomor massa yang kedua dikalikan persentasenya kita bagi dengan 100 gitu guys. Oke ya, 35 dikalikan 75 tuh berapa? 2625 ya. Oke, 37 kalikan 25 5 92 ya. Ya, 925 saya bagi dengan 100 ya guys. Maka jadinya 10 3 5 50 saya bagi dengan 100, jawabannya adalah 35,5. Oke, jadi kalian kalau misalkan ketemu dengan soal mencari MR isotop maka tinggal seperti ini rumusnya guys ya. Nomor 2, diketahui persamaan reaksi. Nah, kita akan belajar tentang persamaan reaksi masih bab stoikiometri. Kalian bisa lebih mendalami ya bab ini ya. Kita langsung aja. H2S ditambah dengan NaOH menghasilkan Na2SO4 plus H2O. Ada kata-kata belum setara. Hati-hati di situ. Oke, ingat kalau soal kimia ada persamaan reaksi, kamu langsung bikin dicoret-coret persamaan reaksinya itu ya. Baru deh nanti angka-angkanya kita masukkan. Oke ya, yuk kita masukkan. Ada H2SO4, H2SO4 gitu ya, ditambah dengan NaOH menghasilkan Na2SO4 ditambah dengan H2O. Belum setara ya guys. Na-nya 2, maka Mbak masukkan 2. Udah sih 2. Udah setara. Oke. Ini adalah 100 mili 0,2 M. Kita masukkan 100 mili 0,2 M. NaOH-nya itu adalah 100 mili 0,3 M. Pertanyaannya, berapakah konsentrasi natrium sulfat ya, berarti ini nih tanya ini konsentrasinya. Oke guys, hati-hati jika masing-masing reaktan diketahui molnya, maka kita butuh mol pembatas. Mol pembatas nantinya dipakai untuk mencari mol produk ya. Saya buat seperti ini. Mula-mulanya berarti M dikalikan V ya, rumusnya mol ya adalah 20 milimol, ini 30 milimol. Reaksi sisa gitu guys ya. Nah, mencari pembatasnya siapa? Belum tentu mol yang lebih kecil itu adalah sebagai pembatas. Langkahnya kita bagi dengan koefisiennya dulu. 20 bagi 1 20, 30 bagi 2 15. Antara 20 sama 15 kecil mana? 15 ya. Maka ini mol pembatasnya. Biar habis dikurangi berapa? Ya dikurangi 30. Ini sebagai patokannya untuk mencari mol yang lainnya. Berarti H2SO4 yang bereaksi berapa? Ini kalau misalkan kita mencari mol H2SO4 yang sisa ya. Berarti kayak gini guys, 1/2 kalikan 30. Berarti H2SO4 yang bereaksi 15. Berarti nanti H2SO4 yang sisa 5 milimol gitu. Nah, tapi yang ditanyakan si Na2SO4 ya. Berapakah molnya Na2SO4? 1/2 kalikan 0. Ya, berarti 1/2 kalikan 30. Berarti 15 milimol. Inilah si molnya Na2SO4. Yang ditanya adalah konsentrasi ya. Saya ingatkan kembali, rumusnya mol itu adalah M dikalikan V, begitu ya. Maka rumusnya M adalah mol dibagi volume. Molnya berapa? 15. Volumenya berapa Mbak? Volumenya dicampur ya, 100 tambah 100. Itu berapa? 200 begitu. 15 bagi 2 berapa? 7,5 kali 10 pangkat min 2. Jawabannya adalah 0,075 M. Begitu teman-teman. Semoga kalian semuanya paham ya guys. Semangat belajarnya. B. Oke guys, kita masuk ke soal nomor 3. Diketahui di gram PT NaCl 0,1 M dan glukosa 0,1 M ya. Nah, pertanyaannya tentukan kenaikan titik didih NaCl. Oke ya. Nah, suhu semakin ke sana semakin mendidih, maka suhunya semakin tinggi. Kalau semakin kiri artinya semakin membeku ya. Maka kenaikan titik didih otomatis kalian cari yang sisi kanan ya.
Dan cara membaca untuk yang di dalam ini punyanya si air, itu selalu punyanya si pelarut. Misalkan pelarutnya air ya guys, semakin keluar itu konsentrasinya yang semakin besar. Antara NaCl dengan glukosa, konsentrasinya besar mana? Besar NaCl. Kenapa? Karena NaCl itu senyawa elektrolit, dia terion ya. Sedangkan glukosa tidak, terion 2 kali ya NaCl ya, ionnya 2. Oke, berarti yang di luar ini punyanya NaCl, yang ini punyanya glukosa ya guys ya. Nah, ditanya adalah kenaikan titik didih NaCl. Kenaikan titik didih atau penurunan titik beku itu selalu menuju ke pelarut. Ya, ini kalau kita yang ditanya adalah titik didih NaCl tuh jawabannya hanya F. Titik didih pelarut itu jawabannya adalah D. Berarti kalau kenaikan titik didih itu jawabannya adalah DF. Begitu guys. Semoga kalian paham. Jawabannya C. Misalkan kayak gini. Berapa mbak penurunan titik beku NaCl? NaCl membeku pada suhu nih. Titik bekunya NaCl ke sana ya. Nah, ini adalah titik bekunya si air. Ini ya. Maka penurunan titik beku NaCl adalah AC. Begitu. Paham ya guys? Ya. Next, kita masuk ke soal nomor 4. Unsur X mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut. Oke ya guys, kita lihat. Ternyata elektron valensinya adalah 4s2. Maka ini elektron valensinya 2. Berarti X adalah golongan 2. Kalau golongan 2, maka 2 plus. Begitu ya. Kita lihat 3 berarti sp. Nah, inilah elektron valensinya 2 tambah 5, 7. Karena 7 maka muatannya min 1. 7 biar oktet butuh 1 elektron, itu min 1. Begitu ya guys. Oke, nah setelah itu kita silang begini. X2 plus Y min 1 disilang. Sini 1, sini 2. Maka jawabannya adalah XY2. Mana XY2? Ada 2 mbak, D atau C. Kita lihat, ini adalah positif. Positif golongan 2 itu termasuk logam. Ini adalah golongan 7, non logam. Logam ketemu non logam disebut ionik ya. Jawabannya D. Oke ya. Kalian pelajari lebih lanjut tentang ikatan kimia ya. Ikatan kimia yang lainnya nanti berhubungan dengan bentuk molekul. Bentuk molekul yang bentuknya apa mbak? Yang kayak gini loh guys, AXN, EM ya. Kalian pelajari kembali dan hibridisasinya. Pasti kalian bisa. Oke, semangat. Selanjutnya nomor 5, pada senyawa HCONH2 hibridisasi pada C yang berikatan dengan atom O adalah. Oke, ini berarti hibridisasi ikatan antar atom. Gini aja guys, cara cepatnya aja, kalau dia senyawanya berikatan tunggal maka nanti hibridnya itu adalah sp3. Kalau rangkap 2 maka dia adalah sp2. Kalau rangkapnya 3 itu maka sp. Begitu temanku ya. Nah, ini HCO itu kayak apa? H C O N H2. Begitu. Nah, ditanya C sama OO ternyata rangkap. Ya udah, maka jawabannya sp2. Begitu ya. Berarti ikatan antara N sama H apa nih? O tunggal, maka sp3. Begitu teman. Bisa ya? Nomor 5 jawabannya B. Selanjutnya soal nomor 6. Perhatikan rangkaian sel elektrokimia berikut. Pernyataan yang tidak tepat. Oke ya guys, di dalam sel elektrokimia ini adalah bermain sel volta. Di dalam sel volta kalian pelajari Kraus. Apa itu Kraus? Katoda reduksi, anoda oksidasi. Lalu nanti berlaku kepan ya, katoda positif, anoda negatif. Paham ya guys? Nah, pernyataan yang tidak tepat. Oke ya, kita lihat. Oh, ini ada negatif ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ini negatif, ini positif. Oh, siapa yang kutub negatif? Kutub negatifnya adalah anoda. Berarti ketemu deh. Anodanya adalah seng. Oke, kita lihat. Positif, ini positif. Positifnya Cu. Nah, berarti katodenya itu adalah Cu. Lalu kita lihat, katoda mengalami reduksi, maka Cu mengalami reduksi, maka Zn mengalami oksidasi. Begitu ya teman? Oke, paham ya? Sekarang kita lihat poin A. Logam Zn bertindak sebagai anoda. Apakah Zn sebagai anoda? Betul sekali. Next, apakah Cu reaksinya kayak gini? Cu mengalami reduksi. Betul banget. Ini kan
plus 2 menjadi 0, reduksi ya guys. Next, notasi selnya. Nah, kita lihat notasi sel tuh kayak apa sih? Ini namanya notasi sel kayak gini ya. Sini mengalami reduksi, yang di sini mengalami oksidasi, namanya jembatan garamnya. Reduksinya siapa? Reduksinya Cu. Maka Cu2 plus menjadi Cu. Oksidasinya adalah Zn, artinya Zn teroksidasi menjadi Zn2 plus, begitu. Nah, ini bener sih Zn-nya di kiri, tapi salah. Nih 2 plus jadi 0. Ini 0 jadi 2 plus. Ya, salah ya? Iya, maka yang tidak tepat itu adalah C. Nah, coba yang D. Massa logam seng berkurang. Iya, karena Zn mengalami oksidasi, nanti massanya berkurang. Kayak gini guys. Zn dia teroksidasi ya, nanti menjadi ini. Nah, kalau ada positif atau negatif itu fasenya adalah aqueous. Aqueous itu larutan, artinya Zn itu akan larut. Yang tadinya padatan akan larut, maka masanya itu berkurang. Ya, elektron mengalir dari seng ke Cu. Yang namanya aliran elektron itu selalu anode ke katode. Oke ya guys, paham ya? Jawabannya adalah C. Oke, lanjut kita masuk ke soal nomor 7. Setengah reaksi dari reaksi di atas ya. Maksudnya setengah reaksi reduksi dan oksidasi ya guys. Gini aja langkahnya, kita mencari siapa yang mengalami oksidasi dan siapa yang mengalami reduksi. Kita lihat Mn beloksnya berapa? Oh, itu min 2 ya. Min 2 kalikan 4 itu adalah min 8. K itu plus 1, maka Mn-nya adalah plus 7, begitu ya. Di sini SO4 itu adalah min 2, maka Mn-nya adalah plus 2 ya. Maka ketahuan KMnO4 menjadi MnSO4 itu mengalami 7 kedua itu reduksi, begitu ya. Maka gimana? K-nya lepas ya. Kenapa K-nya lepas? Di sini ada K, di sini nggak ada K. Maka K-nya mbak lepas. K plus lepas, maka menjadi MnO4 min. Menjadi apa mbak? SO4-nya lepas min 2. Maka Mn-nya menjadi Mn2 plus. Mana yang ada kayak gini dulu ya? Nah, kita lihat MnO4 min menjadi Mn2 plus. Betul ya? Nah, yang ini MnO4 min menjadi MnO2. Salah ya? Maka B salah. Kita eliminasi. Terus kita lihat dulu yang lainnya ya. Ini kan yang reduksi. Yang oksidasi siapa mbak? Yang oksidasi kita lihat ya, C dong. Ini pasti mengalami oksidasi. Nah, kenapa? Oh, itu min 8 ini plus 2, maka plus 6 ya, C nya ya. 6 dibagi 2 plus 3. Yang di sini ini min 4, maka sini plus 4. 3 ke 4 maka dia naik 1. Nah, karena dia naik, maka dia mengalami oksidasi ya, gitu. Berarti yang mengalami oksidasi adalah H2C2O4. H itu dilepas boleh, nggak dilepas nggak apa-apa. Nah, kita menjadi CO2. Mana yang ada kayak gini? Nah, ini nih guys. Ya, ini salah ya. Iya, salah dong. Ini salah lagi. Berarti kalau nggak A ya, C. Sebenarnya kita lihat juga ini dalam suasana apa? Dalam suasana asam. Kenapa? Karena ada asam sulfat tuh. Ada asam oksalat. Nah, berarti nggak mungkin ada OH min gitu. Berarti jawabannya adalah C. Nah, boleh langsung kayak gitu. Nah, coba kita cek aja ya. Nah, pertama, ini C-nya 1 mbak. Lah kok ini 2? Maka saya setarakan dulu. Biar sama-sama 2, saya masukkan sini 2. Oke ya, nah terus kita lihat O-nya 4, O-nya 4. Hanya 2 kok ini nggak ada. Ya udah, Mbak tambah 2H plus. Oke, sini positif 2, lah kok sini 0, maka saya tambah 2 elektron. Kayak gini. Begitu teman-teman, maka jawabannya adalah C. Paham ya guys? Oke, nomor 8, diagram tahap reaksi pembentukan gas. Ya, ada diagram entalpi seperti ini. Makanya tipe hukum Hess ya guys. Berdasarkan diagram harga entalpi pembakaran standar SO2 adalah entalpi pembakaran SO2. Jadi gimana? Ada SO2 dibakar ya, menghasilkan apa? Menghasilkan SO3. Ini tanya nih, kalau ada kata-kata standar itu artinya yang dibakar koefisiennya harus 1. Sini ngikutin semua ya, S-nya 1, S-nya 1. Terus gimana guys? Sini O-nya 3, ini sudah ada 2, maka sini setengah. Ini yang kita cari. Oke, mana yang ada reaksi kayak gitu? Reaksinya adalah ini nih guys, ini ke sini. Ya enggak? Ya. Nah, kan jadinya kan 2SO2 ditambah dengan O2 menghasilkan 2SO3. Oke ya. Oh, sorry. Ini 400 ya. Saya salah. Semuanya negatif.
Nah, ini 2SO3. Nah, jadi gimana nih? Ini ke sini berapa? Min 500 ke min 700, maka selisihnya adalah min 200. Ya, jawabannya adalah min 200 kJ per mol. Apakah benar seperti ini? Salah ya guys. Kalau soalnya kayak gini itu bukan pembakaran standar. Ini karena yang dibakar koefisiennya masih 2 guys. Hati-hati. Karena mintanya standar maka ini berarti juga belum per mol. Karena mintanya standar maka kita bagi 2 semua. SO2 setengah O2 menjadi SO3 min 100 kJ per mol. Jadi inilah jawaban yang tepat ya. Jawabannya adalah C. Oke guys, selamat belajar. Semoga UTBK kali ini kimia mendapatkan poin yang tinggi ya. Semoga kalian paham dan kalian diterima di PTN yang kalian inginkan. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi di video matkim privat lainnya.